senang bertemu dengan kalian. Hari ini, renungan Kak Masta berjudul Bumi Hampir Punah. Adik-adik, jangankan waktu hujan, saat tidak hujan pun bisa terjadi banjir. Kenapa? Karena muara sungai meluap. Mengapa meluap? Karena air pasang laut semakin tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena permukaan laut semakin naik setiap tahunnya. Kenapa bisa naik? Di kutub utara, bongkahan es mencair setelah mencolok. Kenapa bisa mencair? Karena apa? Suhu udara semakin panas. Kenapa bisa panas? Karena kita menebang pohon, cerobong asap, knalpot, pembakaran sampah, dan banyak pencemaran lainnya adik-adik. Adik-adik itu gambaran sederhana mata rantai kerusakan lingkungan hidup kita. Emang gua pikirin Kak Masta. Jangan salah. Kita semua kena imbasnya. Kak Masta akan ceritakan secara sederhana. Mengapa penebangan pohon, asap knalpot, cerobong asap di pabrik, pembakaran sampah itu menimbulkan udara semakin panas. Artinya udara kita sudah dicemari adik-adik. Lapisan udara yang disebut lapisan ozon timbul semacam selubung, tenda yang menutupi bumi, menyelubungi bumi. Akibatnya segala macam asap yang tercemar dan udara panas dari bumi terperangkap dalam selubung itu. Inilah disebut efek rumah kaca. Rumah kaca. Adik-adik petani di negeri bermusim dingin, mereka itu menanam tanamannya di dalam satu rumah yang dinding dan atapnya itu terbuat dari kaca. Dimaksudkan demikian agar udara di dalam itu terasa pengap dan hangat sehingga tanaman bisa tumbuh karena di luar sedang turun salju. Inilah juga yang sedang terjadi dengan lapisan udara kita. Selubung di udara kita itu mengakibatkan udara menjadi pengap dan panas. Dan inilah disebut efek rumah kaca atau pemanasan global. Apa yang diciptakan Allah selama berabad-abad telah rusak dengan cepat. Karena apa? Karena ulah manusia, kecerobohan manusia, keserakahan manusia. Ketika Nabi Yesaya menggambarkan kedahsyatan kuasa Allah atas hidup manusia, dia menggambarkan bahwa bumi akan menjadi tandus jika manusia melanggar ketetapan Allah. Dituliskannya di Yesaya 24 ayat 1 dan 3. Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Lalu ditulisnya lagi, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Tetapi adik-adik, sebagai penutup nubuat akhir zaman, Yesaya memberi pengharapan jika manusia bertobat, yaitu, kalau putri malu dan rumput mencari damai dengan aku, mencari damai dengan aku, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas. Ditulis dalam Yesaya 25 ayat 5 sampai 6. Adik-adik, manusia ditempatkan di bumi untuk memelihara bumi. Tetapi jika manusia merusak dan mencemarkan bumi, maka bumi akan menjadi tandus. Lalu manusia sendiri akan terkena akibatnya. Ini yang Kak Masta sampaikan. Kelangsungan hidup kita akan terancam punah. Apakah kita bisa mencegah kepunahan tersebut adik-adik? Bisa. Kita masing-masing bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi. Caranya? Tanamlah pohon di halaman rumahmu. Seperti sekarang sedang booming, orang mencari banyak bunga. Hijaukanlah lingkunganmu. Berhematlah dengan air sekalipun kamu pakai air sumur yang gratis oleh tanah. Adik-adik, ada gereja yang berlitani. Bapa Surgawi, begitu nyaman kami berbakti di sini. Tetapi kami tidak peduli pada lingkungan hidup yang telah Engkau kerjakan selama berabad-abad dan kini sedang kami rusakkan dalam sekejap. Ada pula gereja yang berlitani, sesamaku ciptaan Tuhan, yaitu gunung, hutan, laut, hewan dan tanaman. Ampunilah dosa kami terhadap bumi dan sorga. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, ajarlah kami untuk menjaga bumi ini. Amin. Yesus memberkati. Shalom.